Kamu juga. Ayo, kumpul di sini. Apa kalian melihat titik cahaya di sana? Ya, di sana. Mudah-mudahan ada titik-titik yang lebih dari ini. Apa? Benar. Sampah. Memang sampah. Di sini sampah. Di sana pun sampah. Pemandangan utamanya pun sampah. Kan memang kita datang ke sini karena kita semua bingung. Bagaimana bisa bumi yang indah ini sekarang malah penuh oleh sampah? Tapi kalian jangan lupa bahwa ada titik-titik cahaya. Memang belum kita temukan cahaya yang memancar. Tapi lumayanlah. Toh, itu kan juga cahaya. Aduh. Bodohnya diriku. Tunggu. Goblok. Pengung. Saya ini tidak buta. Tapi mata saya dipenuhi oleh kebutaan. Saya juga tidak tuli. Tapi telinga saya syarat oleh ketulian. Mata saya tidak pernah buta. Benar-benar tidak buta. Tapi ternyata belum bisa benar-benar melihat. Telinga saya sungguh-sungguh tidak tuli. Tapi terbukti belum sungguh-sungguh dalam mendengar. Aduh. Ya, coba kamu lihat titik yang di sana. Itu. Ya, di sana. Itu tadi saya kira cahaya. Ternyata itu api. Loh, ya beda dong antara cahaya dengan api. Kalau api memang bisa kamu lihat. Kalau cahaya mana mungkin kamu melihatnya. Tapi mungkin bisa saja terlihat. Tapi tidak dengan mripatmu yang itu. Apa? Ya, tidak dengan mripatmu yang sampah itu. Aduh. Itu yang tadi saya kira pancaran sinar. Ternyata itu kumpulan beribu-ribu orang yang menangis, sesambatan, mengeluh, putus asa sehingga menadahkan tangannya ke langit. Apa? Ya, menangisi sampah. Apa? Ya, tangisnya juga tangis sampah. Benar. Karena yang menangis pun sampah.
Apa dulu? Waktu kamu di bumi, kamu juga serewel itu. Mestinya ketika kamu pindah dari bumi, kamu sudah belajar bahwa di dalam kecil terdapat besar. Tidak hanya besar terdiri dari kecil. Loh, kenapa wajahmu bengong? Tidak paham? Aduh, ini padahal sangat sederhana. Di dalam luas terdapat sempit. Maaf. Di dalam sempit terdapat luas. Tidak hanya luas, terdiri dari sempit, ditambah sempit, ditambah sempit. Loh, kenapa ilmu kamu kosong, Bloon? Ini sangat simpel. Dalam kandungan debu pun ada gunung. Jangan kira gunung terdiri dari debu adalah satu-satunya fakta. Kenapa? Buntu otakmu. Ini karena dulu kamu terlalu banyak sekolah. Coba pelan-pelan. Dalam manusia terdapat jagat raya. Tidak sekadar manusia tinggal di jagat raya. Itu namanya ilmu kesadaran. Kau sadar maka kau ada. Kau ada karena kau sadar. Kalau kau tak sadar, maka tidak ada kau dalam dirimu sendiri. Kau pun tak akan ada. Tambah bingung kamu ya. Begini saja. Saya sederhanakan bahwa di dalam 1 ons terdapat 1 kilogram. Di dalam 1 kilogram terdapat 1 kuintal. Coba teruskan. Dalam 1 kuintal terdapat 1 ton. Dalam 1 ton terdapat 10 ton, 100 ton, 1000 ton, 1.000.000 ton. Terdapat kekosongan, kehampaan. Terang benderang kan, seperti matahari di musim kemarau. Kenapa? Kamu masih tidak paham? Kamu juga tidak mengerti? Begini saja. Saya coba kasih pertanyaan sekolah dasar. Di manakah syahwatmu? Ayo, di mana? Salah. Tidak di situ. Ayo, masing-masing meneliti di mana letak syahwat. Aduh, apa? Letak syahwat saja tidak mengerti. Kau berani-beraninya nyalon. Dengarkan baik-baik. Syahwat itu bertebaran, mendongak-dongak, menjengat-jengat di sebuah gedung di Senayan. Senayan itu berada di ibu kota syahwat negeri Katulistiwa. Negeri Katulistiwa adalah negeri yang permai, yang dalam ukuran tertentu katanya mirip seperti permainya sorga. Negeri yang terlalu dimanjakan, amat-amat dimanjakan oleh Tuhannya sehingga mereka mengidap penyakit. Minimum 10 penyakit yang sangat gawat. Sebenarnya sih ada beribu-ribu penyakit, tapi
Karena waktu saya yang terbatas dan juga otak kalian tidak mampu menampungnya. Catat, wahai para penyakit. Hehehe. 1. Lalai dan suka meremehkan. 2. Bingung karena terlalu banyak bakat. Yang ketiga, merasa pintar, jadi malas berpikir. Yang keempat, mudah sekali marah namun sukar memaafkan. Yang kelima, sangat menikmati perasaan dengki. Yang keenam, suka jual beli martabat dengan harga yang sangat murah. Yang ketujuh, mentalnya pelacur, tapi pakaiannya soleh. Yang kedelapan, gampang sekali kena sihir dan gampang kagum. Yang kesembilan, otaknya suka terbolak-balik. Yang kesepuluh, dendam kepada orang yang salah. Aduh, Adapun di ibu kota syahwat, berdirilah istana syahwat. Ya, tersebar gedung-gedung pencakar syahwat. Kantor-kantor berisi mesin-mesin ereksi. Layar kaca yang full syahwat yang menayangkan ayat-ayat syahwat. Lakon-lakon perempuan berkalung syahwat. Partai-partai politik syahwat, lembaga syahwat masyarakat yang disingkat LESYAMA. Semuanya ereksi tanpa henti. Cinta buta pada dunia, cinta tuli kepada harta benda, cinta buntung pada popularitas, cinta bunuh diri kepada jabatan, cinta muncrat kepada kekayaan, cinta drop kepada wajahnya yang dipasang di panjang jalan. Aduh. Jampi setane Sontoloyo, Raja Besar Brana Jokobodo. Jampi setane Kontoloyo, Bangsa Besar Brana Kontoloyo. Ya, ayo kumpul lagi, semuanya kumpul di sini. Gimana? Paham? Mengerti? Loh, kamu tidak paham apa itu paham. Kamu juga tidak mengerti apa itu mengerti. Aduh. Sejak berabad-abad lalu saya memimpin rombongan ini. Kau macamnya cuma 2. Ya, 2. Yang satu selalu salah paham. Yang satunya lagi pahamnya salah. Ayo, barisannya dirapikan, duduknya ditata biar mengandung kecerdasan sedikit. Pikirannya kosong supaya isi, hatinya isi supaya kosong. Isi dikosongkan, kosong diisikan. Hei, ini kan mata pelajaran paling awal di sekolahmu. Ketika kamu berperan jadi manusia, bahwa orang yang malas belajar memang bisa melihat banyak hal, tapi ia tidak tahu apa yang dilihatnya. Bangsa besar yang akalnya nganggur memang bisa berpapasan dengan macam-macam hal, tapi ia tidak mengerti maksudnya, tidak akan menemukan pangkal dan ujungnya.
Kenapa? Masih tidak paham? Kamu juga tidak sedikit pun kamu mengerti? Lamban seperti pemimpin. Belajar dulu sana jadi manusia. Buang dulu nafsu untuk memimpin manusia. Ayo, semuanya ikuti saya. Ya, ayo. Jangan terlalu rapat, biar tidak sikut-sikutan. Ya, tirukan persis seperti saya lakukan. Ya, ayo. Ya, stop. Sekarang, relax. Tarik nafas. Terpaksa, sangat terpaksa. Saya akan melakukan hal yang saya benci ketika saya di bumi, yakni berceramah. Jujur saja, berceramah adalah hal yang mengandung kesombongan dan penghinaan. Ya, kesombongan bagi para mereka yang berceramah, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar dari yang diceramahi, dan sebuah penghinaan bagi mereka yang diceramahi. Herannya, penduduk bumi sangat senang dihina, bahkan hingga mendaftar dan membayar untuk mendapatkan penghinaan. Termasuk kamu juga. Pokoknya saya akan berceramah. Para hadirin yang saya tidak tahu persis apakah sedang berbahagia atau tidak. Para hadirin yang hanya Tuhan yang tahu apakah dimuliakan atau malah diperhinakan. Itu yang di sana, gedung-gedung pencakar langit. Jelas, gedung-gedung menohok langit. Gedung-gedung yang dari jendelanya mencorong lampu-lampu yang menyinari dirinya sendiri. Sedangkan di sekitarnya hanya keremangan, kegelapan. Aduh, betapa bodohnya saya. Padahal saya ini penceramah. Betapa lebih bodohnya lagi yang diceramahi. Gedung-gedung cahaya itu, saya kira gedung-gedung yang memancarkan keindahan hati manusia. Ya, ternyata gedung-gedung itu adalah markas penghancur kemanusiaan. Pemusnah nilai-nilai yang dulu dititipkan dari langit. Gedung-gedung itu ternyata itu pusat tipu daya, laboratorium perampokan, markas penindasan, lintah penyerap kesejahteraan penduduk bumi yang dihimpun hanya untuk yang segolongan dengan mereka, yang dihimpun hanya untuk yang sekelompok dengan mereka, yang sekelas dengan mereka, dan yang ikut merampok dengan mereka. Saya Moksa. Sejak sebelum Masehi, pada ukuran waktu penduduk bumi, saya larutkan jasad kendaraan hidup saya ketika saya di bumi dahulu. Saya rohanikan badan saya sukmakan tubuh saya hampakan pada tangan saya tiadakan ada saya sehingga diterima menjadi ada yang sejati.
pikir saya sudah lulus. Saya pikir saya sudah putus pamriksa. Saya mengira saya sudah naik dimensi, sudah menguap dari materi, sudah melebihi kapas yang bebas gravitasi. Sudah menjadi sunyi, bertapa dalam fana, menyanyikan orkestra lintas suara. Tidak ada kecuali ada, tidak ada tiada kecuali ada. Jadi, kenapa aku rindu pada sampah? Untuk apa aku memohon agar ditugasi kembali mengurusi sampah? Sedangkan cahaya telah mengadakanku dalam tiada. Sedangkan cahaya telah mentiadakanku dalam ada. Wahai sang sutradara, setelah aku salah sangka terhadap hakikat kemauanmu, setelah aku bodoh karena terikat keinginan bahagia dan ketakutan sengsara, kini kuaturkan sedalam-dalamnya rasa syukur karena perkenanmu telah menyampaikanku ke puncak ilmu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla